Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Nurul Iman yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Pemirsa, pertemuan ketujuh mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi telah dilaksanakan pada Senin 9 Oktober 2023. Pertemuan ini tentunya dihadiri langsung oleh dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM dan juga dihadiri oleh mahasiswa dan mahasiswi kelas KPI 5C. Pemirsa, kali ini saya akan membahas landasan hukum jurnalisme, undang-undang yang penting yang mengatur tentang pers, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Sementara itu, Undang-Undang Penyiaran diatur dalam undang-undang yang berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Kedua undang-undang tersebut adalah aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan kebebasan pers di Indonesia. Undang-undang tersebut menekankan tanggung jawab pers dan dunia penyiaran dalam menjalankan fungsinya di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, wartawan dan insan pers wajib mengetahuinya. Kedua undang-undang ini merupakan regulasi yang menyangkut kebebasan pers di Indonesia. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menyebutkan bahwa peranan pers bagi masyarakat adalah untuk memenuhi hak masyarakat dalam mengetahui dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Pers juga wajib mewujudkan supremasi hukum dan HAM. Sementara itu, pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tersebut berisi sejumlah aturan tentang pers. Di dalamnya disebutkan tentang sejumlah aturan bagi pers. Adapun aturan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Pers nasional wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. 2. Pers wajib melayani hak jawab. 3. Pers wajib melayani hak koreksi. Sementara itu pasal dalam 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 disebutkan mengenai peranan Dewan Pers sebagai lembaga yang berperan dalam upaya pengembangan kemerdekaan pers. Pers berfungsi untuk memberikan perlindungan sekaligus berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan kode etik. Dewan Pers memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Demikianlah yang menjadi batasan-batasan atas kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers di Indonesia. Adapun etika jurnalisme, data dan etika jurnalisme investigasi. Etika jurnalistik adalah seperangkat prinsip, nilai, dan norma yang mengatur perilaku dan praktik jurnalis dalam menjalankan tugas mereka dalam mengumpulkan, menyusun, dan menyampaikan berita. Etika jurnalistik bertujuan untuk memastikan bahwa pemberitaan berita adalah akurat, adil, dan bermanfaat dan mematuhi standar moral tertentu. Tujuan etik jurnalisme data adalah memastikan bahwa data yang digunakan dengan benar, transparan, dan dengan integritas dalam kegiatan jurnalisme. Sedangkan etika dalam jurnalisme investigasi adalah seperangkat prinsip dan pedoman yang mengatur praktik penyelidikan dalam jurnalisme. Tujuan utama etika jurnalisme investigasi adalah menjaga integritas, kejujuran, dan akuntabilitas dalam melaporkan fakta-fakta yang mungkin tersembunyi atau sulit diakses. Berikut adalah beberapa aspek penting dari etika jurnalisme data dan etika jurnalisme investigasi. 1. Ketepatan dan akurasi. 2. Keadilan dan objektivitas. 3. Kehormatan privasi dan wibawa. 4. Ketepatan nama dan identitas. 5. Tanggung jawab sosial. 6. Kejujuran dan transparansi. 7. Perlindungan sumber. 8. Pengungkapan kepentingan dan konflik. 9. Koreksi dan hak jawab kehormatan hukum. Adapun perbedaan jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi merupakan aktivitas mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita yang bersifat investigatif atau sebuah penelusuran panjang dan mendalam terhadap sebuah kasus yang dianggap memiliki kejanggalan. Selain itu, investigasi merupakan penelusuran terhadap kasus yang bersifat rahasia.
Sebuah kasus dapat diketahui kerahasiaannya apabila penelusuran terhadap kasus tersebut berkesudahan diperagakan. Investigasi memiliki tujuan utama yakni mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan yang terjadi dalam negeri kemudian dipublikasikan kepada masyarakat luas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.